Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve. Salve. Kita bersyukur dan bergembira karena kasih karunia dan kerahiman Tuhan. Di hari Minggu biasa yang ke-31 ini, Tuhan memanggil kita untuk menyelami dan mengalami kasih serta kerahimannya. Sebagai orang-orang yang terbatas dan berdosa, kita menyadari bahwa kita laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh di bumi. Demikianlah kita dengan seluruh jagat ini. Kita kecil di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Kita menyadari keterbatasan diri kita. Tetapi karena kasih, kuasa, dan kerahiman Tuhan, kita dilayakan, kita diangkat, kita diberi kerahiman. Sehingga meskipun kita terbatas, lemah dan berdosa, Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap merangkul kita, memberikan kerahimannya kepada kita. Marilah kita bersyukur sebagai orang-orang beriman, bahwa meskipun kita lemah, berdosa, tiada berarti sebenarnya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita, memberikan kasih dan kerahimannya kepada kita, menegur kita, memberikan kekuatan kepada kita lewat Roh Kudus-Nya, memberikan kasih dan kerahimannya bagi kita sekalian. Maka sebagai orang-orang beriman kita layak bersyukur sembari menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kita sekalian adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Di dalam kasih dan kerahiman Tuhan kita boleh berbangga dan bermegah. Dan sebagai orang-orang beriman, sebagaimana yang ditekankan oleh surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Tuhan memberkati kita, memberkati segala pekerjaan kita, menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Karena karya-karya kita, pekerjaan-pekerjaan kita juga terbatas di hadapan Tuhan, tidak sempurna. Di dalam Tuhan, segala tugas dan pekerjaan kita itu akan disempurnakan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kesempurnaan dalam tugas dan karya kita itu dilaksanakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat segala karya iman kita itu menjadi sempurna di dalam kehendaknya. Peristiwa Sakeus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mencintai semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Tetapi dari pihak Sakeus, dia berjuang. Kita mengambil inspirasi dari Sakeus untuk berjuang. Pertama melihat Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan datang, masuk ke rumahnya, memberikan berkat kepada Sakeus. Peristiwa Sakeus menggerakkan kita supaya di dalam rahmat Tuhan kita bekerja sama dengan rahmat itu. Kita bekerja sama dengan rahmat itu. Seperti Sakeus yang naik ke atas pohon, dia mau melihat orang siapakah Yesus itu. Dia memanjat pohon dan mau melihat Yesus. Dia berjuang. Demikianlah kita di dalam kelemahan dan keterbatasan dosa kita, kita juga berjuang untuk melihat Yesus, berseru kepada Yesus. Yesus pasti mengasihi kita dengan kerahiman. Inspirasi Sakeus menggerakkan kita untuk senantiasa mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup ini dan menjadikannya sebagai kekuatan. Karena berkat Tuhan bagi kita selalu ada setiap hari ini, seperti yang dialami oleh Sakeus. Sakeus mengalami kerahiman Tuhan dan dia memiliki komitmen iman supaya bertobat dan memperhatikan sesama. Demikianlah kita semua juga dipanggil untuk setelah berjumpa dengan kasih dan kerahiman Tuhan, mengalami pertobatan dan melakukan yang terbaik untuk hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih yang berlimpah. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.